Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para sahabat pecinta amal soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga dengan menonton video ini keimanan kita kepada Allah semakin meningkat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Para sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, kebanyakan manusia menganggap bahwa tidur adalah kematian sementara. Kalau mati, maka tentunya ruh akan keluar dari jasad. Lalu apakah ketika kita tidur, ruh keluar dari jasad dan kemanakah perginya? Dalam ilmu pengetahuan ilmiah, hal ini tidak dapat dibuktikan karena perbedaan alam yang diteliti. Ruh adalah benda halus yang tidak mungkin bisa diteliti dengan ilmu pengetahuan dan logika umum manusia. Ruh keberadaannya di dalam jasad manusia dan tidak bisa dijangkau dengan mata jasad. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain, yakni surat Al-An'am ayat 60-61 disebutkan. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Di dalam dua ayat di atas, Allah menyebutkan kata wafat dua kali, yakni pada kata yatawafakum yang diartikan sebagai kata menidurkan. Pada ayat di atas juga pada kata tawafatu yang berarti diwafatkan. Hal ini adalah tentang dua macam wafat, yakni wafat sementara dan wafat selamanya. Hal ini dijelaskan dalam ayat Az-Zumar ayat 42. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Karena itulah ketika kita tidur, menurut sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya,
Kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-ngibaskan kainnya 3 kali, yaitu sebelum tidur pada tempat tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu, saat meninggalkannya. Dan apabila berbaring, hendaklah ia membaca dengan menyebut nama-Mu ya Allah, Rabbku, aku meletakkan lambungku dan denganmu pula aku mengangkatnya. Apabila engkau menahan diriku, sayangilah aku. Namun bila engkau melepaskannya, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berdoa sebelum tidur dan memerintahkan untuk berwudu terlebih dahulu, yaitu untuk keselamatan kita dari godaan setan dan terhindar dari binatang yang mungkin tiba-tiba akan menyerang kita. Bacalah doa sebelum tidur yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita juga terhindar dari penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami berikan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.